Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi minal kirami ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, terlebih dahulu saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni Bapak Zainal Arifin KIH MPD, karena telah mempercayai kami sebagai mahasiswi dan mahasiswanya untuk memaparkan tentang sedikit metodologi penelitian ilmiah. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sartika Yahni. Saya dari mahasiswi Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 4C. Saya akan menjelaskan tentang desain atau rancangan penelitian dan desain penelitian survei analitik, yang dimana kami mengutip materi dari metodologi penelitian ilmiah. Dosen pengampu kami yakni Zainal Arifin KIH MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan tentang desain atau rancangan penelitian terlebih dahulu. Maksud dari desain atau rancangan penelitian merupakan kerangka acuan bagi peneliti untuk mengkaji hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Desain penelitian dapat dijadikan petunjuk bagi peneliti untuk menjawab tujuan penelitian dan sekaligus sebagai pedoman selama proses penelitian berlangsung. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegunaan desain penelitian antara lain, yakni yang pertama sebagai sarana bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, merupakan alat bagi peneliti untuk mengendalikan atau mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian. Yang ketiga, sebagai panduan bagi peneliti dalam proses pengumpulan data. Yang keempat, sebagai bahan acuan peneliti dalam membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Saya rasa cukup sampai di sini tentang penjelasan tentang desain penelitian atau rancangan penelitian. Saya yakin teman-teman sekalian sudah mengetahui maksud dari desain atau rancangan penelitian ini. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang desain penelitian survei analitik, materi kedua. Maksud dari desain penelitian survei analitik merupakan penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi, kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antar fenomena, baik antara faktor risiko atau penyebab independen dengan faktor efek atau dependen. Penelitian survei terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, penelitian survei deskriptif. Penelitian survei deskriptif merupakan penelitian yang hanya menggambarkan atau menceritakan kembali situasi yang ada tanpa mencari bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi. Atau dengan kata lain, penelitian survei deskriptif menceritakan suatu kejadian sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Yang kedua yakni penelitian survei analitik. Secara garis besar, survei analitik dibedakan menjadi 3 jenis pendekatan, yakni pendekatan cross-seksional, pendekatan case control, retrospektif, dan pendekatan cohort atau prospektif. Yang pertama, desain penelitian cross-seksional atau pontong lintang. Maksud dari desain penelitian cross-seksional merupakan suatu desain penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko atau independen dengan efek atau dependen, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat point time approach. Maksud daripada penelitian case cross-seksional dalam pengumpulan data yang secara bersamaan pada waktu tertentu adalah peneliti harus mengambil data variabel penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terikat, tidak secara terpisah. Artinya,
Pengumpulan data variabel bebas dilakukan pada waktu sekarang dan variabel terikat pada waktu yang akan datang. Tetapi kedua variabel tersebut harus dikumpulkan secara bersamaan pada saat itu juga, karena yang dikhawatirkan adalah hasil yang diperoleh menjadi bias jika pengumpulan data dilakukan secara terpisah, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat. Hal ini dikarenakan jika pengumpulan data dilakukan secara terpisah, maka yang dikhawatirkan adalah responden drop out atau keluar dari penelitian, sehingga membuat peneliti harus mencari ulang responden dan data yang dikumpulkan bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian cross-seksional ini sering juga disebut penelitian transversal dan paling sering digunakan dalam penelitian, khususnya pada penelitian kesehatan epidemiologi. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, metode penelitian ini merupakan yang paling lemah karena penelitian ini paling mudah dilakukan dan sangat sederhana. Di sini tercantum contoh penelitian yang menggunakan desain penelitian cross-seksional, yakni hubungan motivasi dan perilaku membaca dengan prestasi belajar peserta didik. Sebelumnya, peneliti telah melakukan studi pendahuluan untuk melihat dan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar, yaitu motivasi dan perilaku membaca. Peneliti telah mengkaji bahwa motivasi dan perilaku membaca merupakan faktor yang berkaitan dan paling dominan. Oleh sebab itu, peneliti meneliti tentang permasalahan yang dianggap penting. Pada desain cross-seksional, peneliti tidak mengikuti responden sampai kurun waktu tertentu, karena peneliti melakukan penelitian pada variabel-variabel penelitian dilakukan pada satu waktu yang bersamaan. Inilah sedikit pemaparan tentang penelitian cross-seksional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain penelitian case control atau kasus kontrol. Desain penelitian case control merupakan desain penelitian yang mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya efek atau dampak dengan menggunakan pendekatan retrospektif atau dengan melihat kembali ke belakang penyebab atau faktor yang menyebabkan masalah yang telah terjadi. Menurut Dharma, desain penelitian case control merupakan desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen berdasarkan perjalanan waktu secara retrospektif. Kemudian Dharma membagi subjek penelitian menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kelompok khusus, yang dimana kelompok khusus ini kelompok yang mengalami masalah. Yang kedua kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tanpa ada masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain penelitian kohort, yang dimana maksud dari desain penelitian kohort merupakan kebalikan dari desain penelitian case control, yang merupakan pendekatan retrospektif. Desain penelitian kohort menggunakan pendekatan prospektif atau longitudinal dalam mempelajari hubungan antara faktor penyebab independen dengan efek atau dampak dependen. Pada penelitian kohort, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasikan faktor yang dianggap berhubungan dengan dampak suatu masalah, lalu kemudian diikuti efek atau dampak dalam kurun waktu tertentu untuk menentukan apakah faktor yang dianggap berhubungan merupakan penyebab terjadinya efek atau dampak. Contoh penelitian yang menggunakan desain penelitian kohort yaitu pengaruh modal pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Pada penelitian ini, peneliti telah mengidentifikasikan terlebih dahulu faktor yang dianggap sebagai penyebab atau independen dan kemudian diikuti dengan efek atau dampak yang ditimbulkan oleh faktor penyebab. Lalu dibandingkan antara kelompok yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan kelompok yang tidak memiliki kemampuan pemecahan masalah, dengan tujuan melihat beberapa besar siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, dengan dapat meningkatkan kemampuannya dalam pemecahan masalah.
Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan di atas, yang dimana kesimpulannya adalah desain atau rancangan penelitian merupakan kerangka acuan bagi peneliti untuk mengkaji hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Kemudian, penelitian survei analitik merupakan penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan tentang apa sih tujuan penelitian survei ini. Yakni di sini tujuannya adalah yang pertama penjajakan atau eksploratif, yang kedua deskriptif, yang ketiga penjelasan atau explanatory, yang keempat evaluasi, yang kelima prediksi, yang keenam penelitian operasional, yang ketujuh pengembangan indikator-indikator sosial. Kemudian saya akan membacakan tentang langkah-langkah atau prosedur penelitian menggunakan metode survei analitik ini. Yang dimana di sini langkah-langkahnya yakni menentukan permasalahan, hipotesis, menentukan tujuan penelitian, menentukan tipe survei, simple design, menentukan besarnya sampel, membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan kita gunakan. Kemudian menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual alat penelitian. Kemudian memproses data, kemudian melakukan analisis data, yang terakhir pembahasan hasil. Lalu saya akan memberikan saran. Di sini saya akan memberikan saran tentang survei analitik ini. Dalam melakukan penelitian survei, hendaknya memperhatikan langkah-langkah yang sudah dijabarkan di atas, sehingga hasil yang kita dapatkan atau hasil penelitian kita menjadi lebih baik dan lebih bagus dan bisa lebih mudah untuk kita dapatkan. Sekian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf terutama kepada Bapak dosen karena saya telah menambahkan materi yang Bapak berikan kepada saya ini, dan saya minta maaf karena saya tidak minta izin terlebih dahulu untuk menambahkan materi ini. Selanjutnya saya berterima kasih karena Bapak telah mempercayai saya untuk menjelaskan maksud dari pelajaran metodologi penelitian ilmiah ini. Dan saya minta maaf kepada teman-teman sekalian apabila dalam pembuatan video ini terlalu banyak salah saya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kawan, dengarkanlah lagu ini, ku nyanyikan satu. Hey kawan, lantunkanlah lagu ini bila bersamaku. Ada qalamun hadi kurrasatun, unafatun wa unaka masjidun, anta fil fasli wal ustadu fil fasli. Ainal qalamu al qalamu fil